Football Universe. Oleh fans Inter Milan, dirinya dijuluki The Dream Catcher atau si penangkap impian. Ini bukan sekedar julukan, karena Julio Cesar berhasil membuat Inter Milan berjaya di masanya. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Julio Cesar Soares de Espíndola, atau yang kita kenal dengan nama Julio Cesar, lahir di Rio de Janeiro, Brazil, pada 3 September 1979. Sejak kecil, Cesar sudah sangat mencintai sepak bola karena sering memainkannya di jalanan atau di pantai dekat rumahnya di distrik Dique de Caxias. Hal yang membedakan Cesar dengan anak-anak Brazil lainnya adalah dia memilih menjadi penjaga gawang saat bermain. Hal ini tentu tidak biasa, karena rata-rata anak Brazil pasti menolak untuk menjadi seorang penjaga gawang. Saat berusia 12 tahun, Cesar kemudian bergabung dengan Akademi Club de Regatas do Flamengo, atau yang populer dengan nama Flamengo. Di sini Cesar mulai belajar serius teknik-teknik penjaga gawang, dan dia pun sangat terinspirasi dengan kiper Brazil Claudio Tavares. Keseharian Cesar diisi dengan latihan intensif untuk menyempurnakan tekniknya. Cesar dikenal sebagai anak yang rajin dan sangat fokus saat latihan. Kerja kerasnya kemudian perlahan mulai membuahkan hasil. Pada tahun 1995, di usianya yang belum genap 16 tahun, Cesar akhirnya dipanggil untuk memperkuat Brasil U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 Ekuador. Di babak penyisihan grup, Cesar tampil sangat fantastis dengan membawa Brasil menang di 3 pertandingan melawan Jerman, Kanada, dan Oman tanpa kemasukan 1 gol pun. Brasil kemudian dibawanya melaju sampai babak final, termasuk mengalahkan musuh abadi Argentina di semifinal. Sayang di babak puncak ini, Brasil harus kalah dari Ghana dengan skor 3-2. Perkembangan luar biasa dari Julio Cesar ini kemudian mendapatkan perhatian serius dari pelatih tim senior Flamengo. Dia pun akhirnya diberikan kesempatan untuk promosi ke tim senior Flamengo serta mendapatkan kontrak profesional pertamanya di usianya yang ke-17 tahun. Julio Cesar waktu itu menjadi kiper keempat di awal kedatangannya ini. Dirinya menjadi pelapis kiper-kiper senior seperti Klemer, Paulo Cesar, dan Marcelo Moreto. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Julio Cesar agar dapat menunjukkan kualitas terbaiknya setiap kali mendapatkan kesempatan bermain. Debut pertama Julio Cesar untuk Flamengo terjadi pada 17 Mei 1998 saat melawan Fluminense. Di momen ini Julio Cesar langsung mencuri perhatian fansnya karena dia mampu menggagalkan 1 buah penalti meskipun pada akhirnya Flamengo harus kalah dari Fluminense dengan skor 2-0. Selama 3 tahun dari 1997 sampai tahun 2000, Julio Cesar sangat jarang dimainkan dan kesempatan besar baru datang kepadanya di tahun 2001. Sewaktu mendapatkan kesempatan bermain reguler di tahun 2001 ini, Julio Cesar sangat senang dan berusaha menunjukkan penampilan terbaiknya setiap kali diturunkan. Salah satu penampilan terbaiknya untuk Flamengo terjadi di final Campeonato Carioca saat melawan Vasco da Gama. Gawang Flamengo yang dibombardir oleh striker-striker Vasco da Gama tak satu pun menghasilkan gol berkat penyelamatan gemilang Julio Cesar.
Karena hal ini pula, akhirnya Julio Cesar sempat dipanggil masuk di skuad tim nasional senior Brazil, meskipun tak pernah tampil di tahun tersebut. Dari tahun 2001 sampai 2004, Julio Cesar menjadi kiper andalan di bawah mister gawang Flamengo. Penampilannya terus menanjak, dan berkali-kali dia menyelamatkan Flamengo dari kekalahan dramatis. Beberapa momen juga tercipta ketika Julio Cesar mengagetkan fans Flamengo. Salah satunya terjadi di tahun 2003, sewaktu melawan Fluminense. Waktu itu Flamengo sudah kalah 4-0 dari Fluminense. Julio Cesar yang melihat rekan-rekannya tidak semangat dan loyo, kemudian mendribel bola sampai mendekati gawang Fluminense dan hampir mencetak gol dari soloran ini. Pelatih Flamengo, Evaristo de Macedo, kemudian memarahinya dan menyebutnya bodoh. Tetapi setelah pertandingan, saat diinterview, Cesar mengaku kesal atas semangat juang timnya yang loyo. Dirinya ingin membangkitkan semangat mereka lagi selama masih ada waktu tersisa. Selama memperkuat Flamengo, Cesar tampil di 135 pertandingan di 8 musim kompetisi. Cesar juga mempersembahkan beberapa gelar bergengsi untuk Flamengo, di antaranya Copa dos Campeones tahun 2001, Campeonato Carioca tahun 2000, 2001, dan 2004, serta Taça Guanabara di tahun 2001 dan 2004. Pada bulan Juni 2004, Cesar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional Brazil yang akan berlaga di Copa America 2004 Peru. Waktu itu Cesar sudah menjadi kiper utama Brazil karena memang penampilannya terus meningkat. Tim kuning biru ini berhasil dibawa Cesar sampai menembus final dan menghadapi sang musuh bebuyutan, Argentina. Kedua tim bermain imbang 2-2 sampai perpanjangan waktu dan harus diselesaikan dengan adu penalti. Di momen inilah Cesar menunjukkan kelebihannya, yaitu sebagai kiper spesialis penyelamatan penalti. Dia berhasil mengagalkan tendangan Andrés de Alessandro dan membuat Brasil menang 4-2 atas Argentina. Piala Copa America 2004 ini menjadi trofi internasional pertama bagi Julio Cesar. Karena hal ini, maka klub-klub besar kemudian merapat ingin mendapatkan jasanya. Inter Milan menjadi yang terdepan dalam menggaet Julio Cesar, dan mereka pun mendapatkan tanda tangannya. Sayangnya regulasi Serie A membuat Julio Cesar tak dapat bergabung dengan Inter Milan di bulan Januari 2005. Dia pun akhirnya berlabuh selama setengah musim di Chievo untuk berlatih di sana. Pada awal musim 2005-2006, akhirnya Julio Cesar dapat bergabung dengan Inter Milan karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan Chievo. Dia mendapatkan kesempatan 3 tahun kontrak dengan nilai sebesar 2,5 juta euro. Kedatangan Julio Cesar di Inter Milan awalnya sebagai pelapis kiper legendaris mereka, Francesco Toldo, yang telah berusia 34 tahun waktu itu. Dia pun diberikan nomor punggung 12 dan menjalani debut pertamanya saat Inter Milan berlaga di Piala Champions pada 10 Agustus 2005 melawan Shakhtar Donetsk. Di pertandingan ini Cesar tampil sangat baik dan langsung membuat clean sheet pertamanya dalam kemenangan Inter Milan 2-0. Tak sampai di situ, Julio Cesar juga kembali membuat clean sheet saat melakukan debut pertamanya di Serie A melawan Treviso. Inter Milan diantarkannya menang 3-0. Karena penampilannya terus meningkat baik saat latihan maupun saat diberikan kesempatan bermain, maka pelatih Inter Milan, Roberto Mancini, mulai lebih sering menurunkan Julio Cesar ketimbang Francesco Toldo. Kepercayaan ini dijalankan Julio Cesar dengan sangat baik. Tercatat, dia diturunkan sebanyak 40 kali di semua kompetisi di musim 2005-2006 ini.
Caesar mampu mengantarkan Inter Milan sampai ke perempat final Liga Champions Eropa. Kemudian membawa Inter Milan meraih gelar Scudetto mereka setelah Juventus terdegradasi karena Calciopoli. Kemudian mengantarkan Inter Milan juara Coppa Italia setelah di final mengalahkan AS Roma, serta juga meraih Super Coppa Italiana setelah di babak final berhasil kalahkan Juventus. 3 gelar ini dipersembahkan Julio Cesar di musim perdananya bersama Inter Milan, sehingga fans semakin yakin sudah memiliki kiper hebat di bawah Mister Gawang. Di musim keduanya 2006-2007, Julio Cesar sudah menjadi pilihan utama Mancini di bawah Mister Gawang. Dirinya memainkan 32 pertandingan Serie A, mencatatkan 12 clean sheet, dan hanya kemasukan 30 gol. Dia juga sukses membawa Inter Milan hanya kalah 1 kali di musim ini, serta meraih kembali Scudetto untuk kedua kalinya. Mengawali musim ketiganya untuk Inter Milan 2007-2008, Julio Cesar menerima kartu merah pertamanya saat pertandingan melawan Udinese yang berkesudahan 1-1. Tetapi setelah itu penampilan Julio Cesar tetap stabil, memainkan 35 pertandingan Serie A, serta mencatatkan 17 clean sheet. Inter Milan dibawanya hat-trick Scudetto, dan menjadi salah satu kiper yang paling tinggi tingkat penyelamatannya, dengan poin 53%. Gawang Inter Milan terasa sangat aman waktu itu, dan fans sangat memuji penampilannya. Pada musim keempatnya berseragam Inter Milan 2008-2009, datanglah seorang pelatih baru asal Portugal yang bernama Jose Mourinho. Pelatih ini sangat terkesan dengan permainan Julio Cesar, dan Mourinho punya rencana besar bagi Julio Cesar. Kolaborasi mereka kemudian menghasilkan Scudetto yang keempat berturut-turut untuk Inter Milan, dengan Julio Cesar bermain di 36 pertandingan Serie A, serta mampu membuat 17 kali clean sheet. Julio Cesar juga mencapai 100 pertandingannya untuk Inter Milan, dengan catatan penyelamatan yang sangat gemilang. Tak hanya Serie A, Inter Milan juga dibawanya juara Super Coppa Italiana setelah di babak final dia berhasil menggagalkan tendangan penalti bek AS Roma. Pada bulan Juli 2009, dia mendapatkan gelar pemain terbaik dunia oleh ESPN Brazil. Melihat potensi Julio Cesar, Mourinho kemudian membuat master plan untuk musim berikutnya, 2009-2010. Karena pemilik Inter Milan menginginkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar Scudetto. Mourinho memiliki skuad yang sebenarnya tidak cukup baik untuk level juara Liga Champions. Apalagi waktu itu mega bintang mereka, Zlatan Ibrahimovic, memutuskan untuk hengkang ke Barcelona. Mourinho kemudian mencetuskan gaya bermain pasif yang lebih populer dengan taktik parkir bus. Di sini keutuhan sistem pertahanan diuji, dan kunci utama keberhasilan sistem ini ada di penjaga gawang sebagai palang pintu terakhir. Julio Cesar ditempa Mourinho dengan latihan keras untuk menyempurnakan sistem ini, dan dia pun bergairah akan hal ini. Julio Cesar dan Inter Milan menjalani musim ini dengan sangat fantastis. Di Derby della Madonnina saat melawan AC Milan, Julio Cesar mampu menahan penalti Ronaldinho dan mengantarkan Inter Milan menang atas AC Milan 2-0. Meskipun mereka bermain hanya dengan 9 orang akibat 2 kartu merah sebelumnya. Julio Cesar juga sukses mengantarkan Inter Milan kalahkan AS Roma 1-0 dan meraih gelar juara Coppa Italia. Tak sampai di situ, Inter Milan kembali dibawanya meraih Scudetto kelima dengan 17 kali clean sheet yang dibuatnya. Tetapi cerita paling fenomenal Julio Cesar bersama Inter Milan di musim ini terjadi di pentas Liga Champions Eropa. Waktu itu Inter Milan telah berhasil lolos dari fase grup, dan pertandingan pertama di babak knockout adalah melawan Chelsea.
2 hari sebelum pertandingan ini, Julio Cesar mengalami kecelakaan mobil. Tetapi dia tetap memaksa untuk tampil dan Mourinho mengizinkannya. Inter Milan akhirnya bisa mengatasi Chelsea dan lolos ke babak berikutnya berkat penampilan menawan Julio Cesar. Di babak perempat final, Julio Cesar tampil sangat baik dan membuat Inter Milan tak kebobolan. Mereka sukses melangkah ke babak berikutnya setelah mengalahkan CSKA Moskow dengan agregat 2-0. Tetapi ujian sebenarnya adalah di semifinal, karena mereka akan menghadapi salah satu tim terbaik dunia waktu itu, Barcelona, yang diisi nama-nama besar seperti Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, dan tentu saja mantan striker hebat Inter Milan yang bernama Zlatan Ibrahimovic. Strategi parkir bus Mourinho kemudian diterapkan di laga ini, dengan Julio Cesar menjadi palang pintu terakhir bagi Inter Milan. Leg pertama ini, Inter Milan bermain di kandang dan mendapatkan dukungan penuh dari fansnya. Tetapi ketika laga baru berjalan 18 menit, gawang Julio Cesar sudah kemasukan gol dari Pedro. Tetapi Julio Cesar tetap fokus dan mengagalkan usaha Ibrahimovic dan Messi beberapa kali. Sampai pada akhirnya, Sneijder berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Julio Cesar terus diberondong bola-bola keras dari pemain-pemain Barcelona. Tetapi dia kokoh dan tak sampai kebobolan. Di babak kedua, Inter Milan memaksimalkan serangan balik dan berhasil mencetak 2 gol lagi. Sementara itu, Messi dan Ibrahimovic tampak sangat kesal karena Julio Cesar tak bisa ditembus. Inter Milan kemudian menang 3-1 di leg pertama ini, dan tentunya akan sangat berat saat bertandang ke markas Barcelona. Di leg kedua, seperti diprediksi, Barcelona benar-benar tak memberikan Inter Milan bernapas. Semenjak peluit dibunyikan, mereka langsung melakukan penyerangan bertubi-tubi ke Inter Milan. Tetapi Julio Cesar dan teman-temannya sukses mempraktekkan formasi parkir bus yang dirancang Mourinho. Semua serangan Barcelona selalu mental dan tak menghasilkan gol. Pemain-pemain Barcelona terlihat seperti kehabisan akal. Iniesta, Xavi, Messi seperti sedang terhalang tembok besar berkat aksi gemilang Julio Cesar. Satu-satunya gol Barcelona baru tercipta di menit ke-84 lewat Pique. Pertandingan akhirnya berakhir dengan skor 0-1 dan Inter Milan sukses melaju ke final berkat agregat 3-2 atas Barcelona. Kepercayaan diri Julio Cesar dan skuad Inter Milan meningkat berkali-kali lipat karena mereka berhasil mengalahkan raksasa Barcelona. Di babak final, mereka tetap solid menjalankan formasi parkir bus dan akhirnya bisa mengangkat trofi Piala Champions yang sudah dirindukan ini setelah mengalahkan Bayern Munchen 2-0. Kesuksesan ini membuat Julio Cesar berhasil mempersembahkan treble gelar untuk Inter Milan di musim 2009-2010 ini. Dia pun dipilih FIFA sebagai kiper terbaik di dunia kedua setelah Iker Casillas untuk tahun 2010. Di musim berikutnya 2010-2011, Julio Cesar berhasil mengantarkan Inter Milan menjuarai FIFA Club World Cup setelah mengalahkan Mazembe di final. Inter Milan juga dibawanya menjuarai Coppa Italia serta Supercoppa Italiana. Pencapaian ini menjadikan Cesar sebagai salah satu kiper Inter Milan dengan gelar terlengkap karena hampir semua piala di level klub telah dia raih. Musim 2011-2012 menjadi musim terakhir Julio Cesar di Inter Milan, dan selama berseragam hitam biru, dirinya mampu mencetak total 300 pertandingan. Setelah dari Inter Milan, Julio Cesar hengkang ke Liga Inggris bersama QPR selama 2 musim. Setelah itu dia ke Toronto FC di MLS selama setengah musim. Julio Cesar kemudian berpetualang di Liga Portugal bersama Benfica selama 4 musim, dan di musim terakhirnya dia pulang ke kampung halaman bersama tim yang membesarkan namanya, yaitu Flamengo.
Pada usianya yang ke-39 tahun, akhirnya Julio Cesar pensiun dari sepak bola. Untuk tim nasional Brasil, Julio Cesar adalah pahlawan mereka ketika memenangkan Copa America tahun 2004, seperti yang diceritakan sebelumnya. Tetapi di kejuaraan Piala Dunia, Cesar selalu gagal bersama Brazil. Dirinya hanya mampu mengantarkan Brazil sukses di FIFA Confederation Cup tahun 2009 dan 2013. Meskipun demikian, Julio Cesar adalah salah satu kiper yang mendapatkan pujian dari para legenda Brazil karena mampu menjadi penerus yang baik setelah Dida pensiun. Selamanya Julio Cesar tak pernah dilupakan fans Inter Milan sebagai salah satu kiper legendaris mereka. Julukan The Dream Catcher juga sangat tepat diberikan kepadanya karena sukses mempersembahkan treble winner untuk Inter Milan yang menjadi prestasi terbaik mereka sampai saat ini. Forza Inter Milan!